Bersama saya, salah satu coach di Sekolah Kepribadian, Diana Mawar Supraba. Baik, nah di segmen 1 ini kita mau bahas mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bullying di tempat kerja. Nah, memang kalau dari teman-teman kebanyakan pasti mengetahui kalau bullying itu terjadi biasanya di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan bermain, dan yang menjadi pelaku atau yang menjadi korban itu biasanya dari anak-anak, remaja hingga di usia dewasa awal, misalkan dia masih kuliah. Nah, kalau kali ini di segmen ini kita tidak membahas usia tersebut ya, tapi kita membahas ke orang dewasa awal, dewasa tengah, bahkan dewasa akhir. Nah, jadi bullying ini terjadi di lingkungan kerja, di dunia profesional. Wah, siapa sangka ya? Nah, oke. Jadi, menurut salah satu psikolog dari Norwegia yang bernama Dan Always, workplace bullying itu adalah situasi di mana seseorang itu secara terus-menerus menerima perlakuan yang negatif dari satu atau dua orang atau bahkan lebih, dan dia kesulitan untuk membela dirinya. Nah, mungkin siapa nih di teman-teman yang merasa dibully atau mungkin diberi perlakuan yang kurang mengenakan, tetapi sulit untuk membela diri atau mungkin sulit untuk melawan, seperti itu. Kira-kira apa sih penyebab dari bullying di tempat kerja? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu biasanya karena adanya stres tinggi atau perubahan yang sering terjadi. Maksudnya itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau misalkan ketika hubungan kerja itu ya, hubungan lingkungan kerja diwarnai oleh tekanan yang tinggi, kemudian mungkin persaingan yang intens, nah atau mungkin adanya perubahan-perubahan yang sering terjadi ya, seperti mungkin restrukturisasi perusahaan, kemudian dari kebijakannya, atau mungkin dari peraturan-peraturan sederhana ya. Nah, itu individu mungkin cenderung melampiaskan rasa frustrasinya mereka atau rasa stresnya itu kepada rekan kerja. Nah, jadi mungkin ini lebih ke egois ya sebenarnya, karena kita melampiaskan hal yang buruk ke rekan kerja kita gitu. Nah, penyebab yang selanjutnya itu adalah beban kerja yang berat. Wah, beban kerja yang berat siapa sih yang nggak merasakan ya? Atau mungkin beranggapan bahwa pekerjaan itu adalah beban yang berat gitu. Oke, nah biasanya beban kerja yang tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia begitu ya, biasanya itu menciptakan ketegangan di tempat kerja. Nah, orang yang mungkin merasa tertekan akibat beban kerja yang berlebihan itu mungkin atau lebih rentan begitu terhadap perilaku bullying. Selanjutnya, biasanya penyebab bullying itu dikarenakan adanya kebijakan yang tidak jelas nih tentang perilaku karyawannya. Biasanya itu karena kurangnya pedoman yang jelas, kurangnya pengarahan, atau mungkin kurangnya pengawasan begitu ya tentang perilaku yang diharapkan dari karyawan, sehingga itu bisa menciptakan ambiguitas dan juga bisa menyebabkan konflik di tempat kerja. Nah, ini nih yang bisa menjadi kesempatan bagi perilaku-perilaku negatif seperti bullying pastinya. Penting sekali ya untuk teman-teman di sini apabila di sini ada yang sebagai HRD mungkin atau sebagai HRGA yang mengurus masalah personalia atau kebijakan-kebijakan, penting sekali untuk menciptakan atau membangun hubungan yang harmonis dengan rekan kerjanya. Nah, selanjutnya komunikasi dan hubungan karyawan yang buruk. Biasanya kalau di hubungan kerja itu kan kita pasti sering berkoordinasi ya, entah itu berkoordinasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, semisalkan dari teman-teman di sini kurang berkoordinasi atau kurang berkomunikasi, biasanya itu akan memicu konflik ya, apalagi kalau misalkan komunikasinya itu tidak efektif atau misalkan hubungan interpersonalnya itu masih kurang. Nah, hal-hal tersebut yang memang biasanya dapat memicu konflik di antara rekan kerja. Nah, jadi konflik ini bisa saja berkembang menjadi bullying nih apabila tidak ditangani dengan baik. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan komunikasi yang efektif, komunikasi yang bagus, kemudian bagaimana caranya menciptakan suasana kerja
yang memang nyaman begitu ya. Kemudian penyebab bullying yang biasanya terjadi ini juga karena ada karyawan yang merasa mereka bosan. Wah, kok mereka merasa bosan terus bisa mengarah ke perilaku bullying nih. Oke, nah jadi biasanya ini ada karyawan yang merasa bosan atau mereka itu khawatir tentang keamanan kerjanya. Nah, mungkin ketika ada karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka atau mungkin dia khawatir begitu ya akan keamanan pekerjaan mereka, mereka itu akan mencari kambing hitam untuk masalah yang sedang dihadapi atau mereka mencari orang yang bisa disalah-salahkan nih. Seperti itu. Jadi kesalahan yang mereka buat ya dia melemparkan itu ke orang lain. Nah, hal-hal seperti itu pastinya tidak boleh dilakukan ya, teman-teman. Nah, kemudian kita mau bahas nih mengenai ciri-ciri bullying di tempat kerja. Tapi bagaimana sih caranya untuk mengenal ciri-ciri bullying di tempat kerja? Ternyata perilaku bullying ini bisa dilakukan oleh berbagai orang ya, pastinya dengan berbagai usia dan juga berbagai jabatan di tempat kerja. Bisa saja dari atasan ke bawahan, bisa saja dari sesama rekan kerja, dan juga bisa saja dari bawahan ke atasan. Oke, kita langsung saja bahas mengenai ciri-cirinya. Yang pertama, dari manajer. Nah, biasanya dari manajer ini mereka tidak segan ya untuk menyalahgunakan kekuasaannya mereka. Mungkin contohnya seperti memberikan ulasan kinerja negatif. Jadi dari atasan ini bilang kalau hasil kerja karyawan A itu tidak bagus atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, biasanya dari atasan ini juga tidak segan ya untuk teriak gitu ya, atau bahkan memberikan ancaman penurunan jabatan atau bahkan mengeluarkan karyawan tersebut. Kemudian biasanya juga dari atasan ini mereka itu kalau misalkan dalam melakukan bullying, mereka itu menolak cuti atau bahkan memindahkan karyawan tersebut ke divisi lain atau memindahkan karyawan tersebut tugas ke kota lain. Nah, itu sebagai bentuk hukuman. Nah, kemudian untuk ciri-ciri bullying dengan sesama rekan kerja ya, biasanya mereka ini melakukan perundungan itu melalui gosip, sabotase pekerjaan, atau memberikan kritik yang berlebihan, seperti itu. Nah, kemudian juga mereka biasanya ini menyebar rumor atau informasi palsu mengenai rekan kerjanya. Tidak hanya itu, mereka itu biasanya memanfaatkan situasi untuk merendahkan atau mungkin merugikan pihak yang dia tuju pastinya ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk ciri-ciri bullying dari bawahan ke atasan itu bisa kita lihat melalui perilakunya, seperti dia itu terus menunjukkan rasa tidak hormat nih terhadap manajer mereka atau mungkin supervisor mereka. Nah, mereka juga menolak ya untuk menyelesaikan tugas atau mereka tidak mau melaksanakan perintah atau instruksi begitu. Baik, itu tadi untuk segmen 1 yang sudah kita bahas bersama-sama mengenai bullying di tempat kerja. Jangan lupa untuk terus mengikuti segmen-segmen selanjutnya untuk menambah wawasan teman-teman di dunia profesional. Salam sakti!